adik-adik. Oke, bertemu lagi sama Kakak Fani dan Kakak Nathan. Oke, hari ini kita mau ibadah sekolah minggu. Adik-adik udah siap? Siap, Laskar Kristus. Siap. Siapa Tuhanmu? Yesus Kristus. Bagaimana dia? Dahsyat men, yes. Oke, sebelum mulai ibadah sekolah minggu, Kak Fani tetap mau ingetin adik-adik untuk siapkan uang persembahannya, siapkan Alkitabnya, dan siapkan buku tulisnya. Kita mau masuk dalam penyembahan, semuanya fokus, nggak ada yang bercanda, nggak ada yang main-main, kita mau menyembah Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hatiku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku pakailah. Pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu dalam doa. Nanti Kakak Nathan yang akan pimpin kita dalam doa. Ayo adik-adik, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena pada hari ini, pada pagi ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk hidup Tuhan. Dan saat ini kami menyembah-Mu. Kiranya Tuhan yang melawat kami, supaya kiranya kami boleh punya hikmat dan boleh duduk diam Tuhan, menyembah-Mu di hadirat-Mu saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, tepuk tangan Tuhan Yesus. Yesus. Yesus, yes. Oke, siapa di sini yang jari tangannya ada 10? Apa ada yang lebih atau yang ada 20 jari tangannya? Semuanya 10 ya. Kak Fani mau ajak adik-adik untuk gerakan badannya, nanti kita jalan sama-sama. Musik. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar ke belakang, racun ke depan dilentikan, ayo puji Tuhan.
udah pada capek? Capek. Oke, Kak Fani mau ngajak satu lagu lagi kali ya, kakak-kakak pemain musik. Kita mau kubuka Alkitab lalu kubaca. Musik. Udah siap? Siap dong. Siap goyang pinggulnya ya. Kubuka Alkitab lalu kubaca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di jiwaku. Teruslah bertumbuh dan berbuah lebat, berbuah, 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 berbuah. Silakan duduk. Halo adik-adik, yuk kita dengar cerita Alkitab hari ini yang diambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai 14. Judul cerita hari ini adalah Bible Detektif. Detektif Alkitab atau penyelidik Alkitab. Pesan hari ini adalah saya menyembah Tuhan ketika saya mempelajari Alkitab setiap hari. Apakah kamu mau jadi detektif Alkitab agar bisa menemukan ide dan informasi baru? Mari kita belajar tentang beberapa detektif Alkitab yang menyelidiki kitab suci untuk melihat apakah perkataan Paulus itu benar. Yesus telah memberi Paulus misi khusus. Yesus memanggil Paulus untuk menjadi rasul. Pekerjaannya adalah menceritakan kisah Yesus. Pertama kepada orang-orang Yahudi, lalu kemudian kepada orang-orang lain juga. Paulus sering bepergian. Ketika Paulus pergi ke kota baru, Paulus pergi ke rumah ibadat terlebih dahulu, sinagog. Paulus akan menunjukkan kepada orang-orang Yahudi dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Kemudian Paulus akan memberitahu mereka bagaimana dia menjadi seorang Kristen. Ketika Paulus pergi ke kota Tesalonika, beberapa orang Yahudi dan banyak orang yang bukan Yahudi percaya dengan apa yang Paulus katakan. Banyak orang menjadi Kristen. Beberapa orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus, mereka menjadi cemburu. Mereka mau menyingkirkan Paulus, tetapi mereka butuh bantuan untuk melakukan itu. Para pemimpin Yahudi itu pergi ke pasar, ke tempat berkumpulnya orang-orang yang gak punya pekerjaan. Di situ mereka menemukan beberapa orang yang suka bikin masalah. Paulus dan rekan seperjalanannya, Silas, tinggal di rumah seseorang yang bernama Yason. Para pembuat onar itu yang dipimpin oleh para pemimpin Yahudi pergi ke rumah Yason, tapi Paulus dan Silas tidak ada di sana. Jadi mereka menyeret Yason dan beberapa orang Kristen lainnya ke pengadilan. Para pemimpin Yahudi itu mengatakan bahwa Paulus dan Silas melanggar hukum Romawi karena mengatakan bahwa Yesus adalah raja. Mereka mengatakan bahwa Yason juga harus dihukum karena memperbolehkan Paulus dan Silas tinggal bersamanya. Para pejabat pengadilan mempercayai orang banyak itu dan memaksa Yason untuk membayar uang supaya bisa dibebaskan. Orang banyak itu tidak pernah menemukan Paulus dan Silas karena malam itu orang-orang Kristen lainnya mengirim Paulus dan Silas ke sebuah kota bernama Berea. Seperti biasa, Paulus dan Silas langsung pergi ke sinagog. Orang-orang di Berea lebih baik daripada orang-orang di Tesalonika. Orang-orang Berea ini mendengarkan dengan cermat apa yang dikatakan oleh Paulus. Setelah mereka mendengarkannya, mereka mencari sendiri dari Alkitab. Mereka mau memastikan apakah yang dikatakan oleh Paulus itu benar. Setelah mereka belajar, banyak orang percaya dan menjadi Kristen. Dan setelah mereka menjadi Kristen, mereka tetap belajar setiap hari. Mereka tidak belajar karena penasaran, mereka belajar karena mereka ingin
tahu lebih banyak dan belajar lebih banyak tentang Yesus. Malaikat berdiri di samping mereka untuk membantu mereka memahami apa yang mereka baca. Ketika beberapa pemimpin Yahudi di Tesalonika tahu bahwa Paulus dan Silas ada di Berea, para pemimpin Yahudi itu mengikuti Paulus dan Silas. Mereka juga mencari pembuat onar yang sama di Berea dan memulai keributan lainnya. Tetapi orang-orang Kristen Berea mengirim Paulus ke kota Athena. Di sana Paulus akan aman. Silas dan Timotius tetap tinggal untuk membantu orang Berea belajar lebih banyak tentang Yesus. Beberapa orang percaya Berea yang baru ikut pergi bersama Paulus. Ketika mereka tiba di Athena, Paulus mengirim mereka kembali ke Berea. Paulus minta mereka untuk membawa pesan kepada teman-temannya. Paulus mau Timotius dan Silas bergabung bersamanya ketika pekerjaan mereka sudah selesai. Orang Berea terus belajar kitab suci. Mereka mau tahu lebih banyak tentang Tuhan. Mereka mau belajar lebih banyak tentang Yesus. Yesus mengundang kita untuk belajar Alkitab setiap hari. Yesus mau kita belajar lebih banyak tentang firman-Nya. Saat adik-adik membaca Alkitab, Yesus akan menolong kamu untuk mengerti firman-Nya. Tanya saja kepada Yesus. Yesus mau kamu mengenal Yesus lebih lagi. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan yang barusan kita lihat dan kita dengar mengenai penyelidik firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1 sampai 14. Menceritakan mengenai pengalaman Paulus dan Silas dalam pelayanan. Mereka berdua pergi ke Berea. Nah, setelah mereka tiba di Berea, mereka pergi ke sinagoga Yahudi atau sekarang ini dikatakan gereja. Ya, di sana mereka berdua memberitakan firman Tuhan. Dan beberapa orang yang mendengarkannya siap menerima kabar baik, yaitu firman Tuhan. Bahkan setiap hari mereka siap membaca dan mempelajari firman Tuhan. Banyak dari mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, di saat orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu kalau Paulus dan Silas memberitakan firman Tuhan di Berea, mereka tidak suka, mereka iri hati, dan akhirnya mereka datang ke Berea dan mengajak orang-orang banyak untuk apa? Untuk membuat keributan supaya kacau keadaan kota Berea. Akhirnya adik-adik, orang-orang yang di Berea melihat keadaan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang dari Tesalonika. Mereka mengirim Rasul Paulus ke tempat yang lebih aman. Tapi pemberitaan firman Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Silas dan Timotius tetap melanjutkan pelayanan pemberitaan Injil kepada orang-orang yang ada di kota Berea. Nah, adik-adik sekolah minggu, pelajaran firman Tuhan hari ini mengajak adik-adik sekolah minggu, mengajak papa mama, mengajak kakak-kakak sekolah minggu untuk terus setia dan mencintai firman Tuhan. Sama seperti orang-orang yang ada di Berea.
Karena apa adik-adik? Karena di saat kita membaca Alkitab, mempelajarinya, di saat itu kita sedang menyembah Tuhan Yesus. Jadi adik-adik sekolah minggu, kalian setiap minggu menghafal firman Tuhan, berarti di saat kalian mau menghafal firman Tuhan, kalian membaca firman itu. Ingat ya, di saat kita membaca firman Tuhan dan mempelajarinya, di saat itu kita sedang menyembah Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik sekolah minggu, mari terus kita mencintai firman Tuhan, membacanya dengan penuh kesetiaan. Karena firman Tuhan itu membawa kita mengalami damai sejahtera seperti orang-orang di Berea. Pada saat mereka membaca dan mendengar firman Tuhan, disitulah mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Iya. Nah, sekarang adik-adik sekolah minggu, Kakak Dewi ajak kalian semuanya berdoa. Kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, ini hatiku, ini hidupku. Aku mau lebih setia lagi membaca firman Tuhan. Mau? Iya, ayo ambil sikap doanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, firman-Mu pada hari ini mengajarkan kami untuk lebih setia, untuk lebih mencintai firman Tuhan, untuk lebih sungguh-sungguh membaca firman Tuhan setiap hari. Karena di saat kami membaca firman-Mu, di saat itu kepercayaan kami semakin bertambah-tambah kepada Tuhan. Di saat kami membaca firman Tuhan, di saat itu kami sedang menyembah kepada Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Iya. Nah, adik-adik sekolah minggu, PR buat kalian dalam minggu ini, buka Alkitabnya, cari di Perjanjian Lama, yaitu Mazmur 1 ayat 2. Sudah ketemu? Iya. Mazmur 1 ayat 2. Iya. Kak Dewi baca kata-katanya, kalian garis bawahi ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kalian tulis buku PR-nya, kemudian kalian hafal dulu, sudah hafal baru buat videonya. Terus kalian periksa lagi sudah bagus, baru kirim di grup sekolah minggu. Oke? Supaya apa Kak? Supaya tidak ada lagi kesalahan. Tapi kalian boleh melihat, wow, penampilanku sudah bagus, aku boleh kirim. Dan yang melihat dan yang membaca dan yang menyaksikannya, dan aku juga diberkati oleh Tuhan. Bisa ya? Iya. Nah, sekarang kita mau melihat video ayat hafalan yang kalian sudah buat dan kalian sudah kirim. Kita menyaksikan bersama-sama. Ini Mazmur 34 ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a. Terima kasih. Shalom Kak, ayat hafalan minggu ini Mazmur 34 ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2. Makasih Kak, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Kak, ayat hafalan minggu ini Mazmur 34 ayat 2.
Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Mazmur 34 ayat 2. Makasih Kak, Shalom. Mazmur 34 ayat 2a. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a. Amin, terima kasih. Shalom, nama saya Dela. Saya akan menghafal terpalah minggu ini. Mazmur 34 ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Mazmur 34 ayat 2. Terima kasih Kak, Shalom. Mazmur 34 ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2. Terima kasih. Salam Kak, nama saya Krisna. Tema minggu ini Mazmur 34 ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Mazmur 34 ayat 2. Terima kasih Kak. Mazmur 34 ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Mazmur 34 ayat 2. Kasih Kak. Mazmur 34 ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Mazmur 34 ayat 2. Terima kasih Kak. Mazmur 34 ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Pujian-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Mazmur 34 ayat 2. Terima kasih. Shalom Kak, ada film minggu ini ya. Mazmur 34 ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2. Terima kasih Kak. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Kak, ayat ini Mazmur 34 ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Mazmur 34 ayat 2. Kasih Kak. Mazmur 34 ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Mazmur 34 ayat 2. Terima kasih. 4 ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian padanya tetap di dalam mulutku. Mazmur 34 ayat 2. Terima kasih. Shalom, ayat kepala minggu ini Mazmur 34 ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2. Salam ayat hafalan minggu ini. Mazmur 34 ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu.
puji-pujian itu tetap di dalam mulutku. Mazmur 34 ayat 2. Mazmur 34 ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2. Salam kebajikan memperkenalkan minggu ini. Mazmur 34 ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Mazmur 34 ayat 2. Terima kasih. Telepon minggu ini. Mazmur 34 ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Pujian-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Mazmur 34 ayat 2. Makasih, Kak. Wow, luar biasa anak-anak sekolah minggu. Tuhan memberkati kalian semua. Firman Tuhan yang kalian berusaha untuk hafal, kalian sudah hafal dan sudah kirim videonya dan memberkati kalian. Dan yang melihat kalian juga diberkati. Terima kasih adik-adik sekolah minggu. Terima kasih juga buat papa mama yang sudah mendukung anak-anaknya buat PR ayat hafalan sekolah minggu. Ya. Nah, sekarang kita sama-sama mendengar dan melihat pengumuman yang akan dibacakan buat kita semuanya. Mari kita saksikan bersama-sama. Pengumuman sekolah minggu hari ini 25 September 2022. Buat kamu adik-adik yang berumur 6 tahun ke atas sudah bisa hadir di gereja untuk ikut ibadah sekolah minggu jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Ingat, untuk hadir kamu harus dalam keadaan sehat dan sudah divaksin kedua. Bagi adik-adik yang kecil atau yang beribadah di rumah tetap bisa beribadah secara online melalui YouTube channel GKI Rehoboth Taman Wisma Asri Bekasi. Waktu beribadah di rumah, adik-adik tetap bisa memberikan persembahan dan janji sahabat misi dengan dua cara. Pertama, adik-adik bisa membawa persembahan dalam ibadah sekolah minggu atau ibadah umum, atau membawa ke gereja di setiap jam kerja dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang hari Senin sampai dengan Jumat. Masukkan uang ke dalam amplop dan tulis persembahan sekolah minggu. Atau cara kedua, boleh minta tolong mama dan papa untuk mentransfer ke rekening gereja yang tertera pada layar ini. Dan ingat untuk mengkonfirmasi ke KLMI. Gembala Sekolah Minggu dan BPJ Bidang Misi GKI Rehoboth mengajak adik-adik untuk ikut mendukung pelayanan misi 2022-2023. Adik-adik bisa menjadi sahabat misi dengan mengisi kartu janji sahabat misi. Tuliskan namamu dan jumlah yang akan kamu berikan dalam periode 3 bulan, September sampai dengan November 2022. Terima kasih untuk 38 anak yang sudah berjanji menjadi sahabat misi. Ingat untuk memenuhi janjimu ya. Bagi adik-adik yang belum, bisa menghubungi kakak-kakak sekolah minggu atau gembala sekolah minggu. Mari adik-adik belajar bermisi dengan hati berdoa dan dengan hartamu. Kakak-kakak sekolah minggu dan gembala sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun untuk kamu yang berulang tahun dalam minggu ini. Kakak pemusik, Kak Andika Septalonika, Minggu 25 September. Kakak sekolah minggu, Senin 26 September, kami Cekondo. Selasa 27 September, Joshua Erlangga Aditama. Kamis 29 September, Felicia Darisa Amoreiza Hitipiu. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati.
Ayat hafalan minggu ini untuk semua kelas dari Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Adik-adik, ingat untuk sebutkan ayatnya di awal dan di akhirnya. Bagi adik-adik yang bayi sampai kelas balita, boleh minta tolong mama dan papa untuk bantu menghafal. Sekali lagi, ingat untuk kirimkan video kamu menghafal ayat ke WhatsApp grup sekolah minggu dan juga fotomu waktu beribadah di rumah ya. Tetap di rumah aja, jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi, jaga kebersihan dengan sering mencuci tanganmu dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik. Kalau kamu keluar rumah, ingat untuk pakai masker dan tetap jaga jarak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, adik-adik kita mau berdoa buat yang berulang tahun. Dalam minggu ini ada kakak-kakak sekolah minggu yang berulang tahun ya. Satu dari kakak pemusik yaitu kakak Andika. Kemudian yang kedua kakak sekolah minggu, guru sekolah minggu. Siapa dia? Kak Mince. Iya, dan berikutnya ada Yosua Erlangga dan juga Felicia Hitipiu. Nah, yang berulang tahun silakan bangkit berdiri di tempat. Kak Dewi dan teman-teman guru sekolah minggu mau mendoakan kalian. Kita berdoa dan setelah doa sekolah ulang tahun, Kak Dewi langsung kita sama-sama berdoa untuk tutup ibadah sekolah minggu. Oleh sebab itu, semuanya kita sungguh-sungguh mengatakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan, Engkau terus bekerja dalam hidupku. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih bersama dengan Kak Andika, Kak Mince, adik Erlangga dan juga Felicia Hitipiu. Tuhan, berkati mereka semuanya. Dengan Tuhan tambahkan umur mereka, membuat mereka semakin bertambah-tambah setia kepada Tuhan. Berkati hidup mereka, Tuhan berikan sukacita di dalam hidup mereka setiap saat dan mereka semakin setia melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, ini kami anak-anak sekolah minggu. Pada hari ini kami boleh merasakan Engkau hadir di tengah-tengah ibadah sekolah minggu lewat puji-pujian yang kami naikkan, lewat firman Tuhan yang kami dengar, dan juga lewat ayat hafalan yang dikirim oleh teman-teman sekolah minggu. Kami sangat diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu mengajar kami pada hari ini untuk terus lebih setia dan setia untuk membaca dan mempelajari firman Tuhan. Di saat kami membaca firman Tuhan, di saat itu kami semakin percaya kepada Tuhan, di saat itu kami menyembah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah kami semuanya. Kami yang di bangku sekolah, Tuhan tambah-tambahkan kepintaran. Ujian mid semester ganjil yang kami ikuti, kami percaya Tuhan memberkati kami, memampukan kami, dan kami semuanya mendapat nilai yang baik. Kami berhasil oleh karena penyertaan Tuhan. Berkatilah papa mama kami, berkatilah pekerjaan mereka yang berkenan kepada Tuhan. Berkatilah kakak-kakak sekolah minggu dan semua tim yang membantu pelayanan sekolah minggu. Berkatilah pendeta Paul Paksoal, berkatilah pendeta Priscilla Paksoal,
Berkatilah kami semua anak-anak sekolah minggu. Kami percaya Engkau terus bekerja dalam hidup kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami kesedihan Tuhan hiburkan. Kami percaya Engkau terus memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, persembahan yang kami berikan lewat persembahan syukur yang kami berikan kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau terus memberkati setiap kami. Engkau mengajar kami untuk tahu memberi yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tutup ibadah sekolah minggu pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat dalam hidup kami. Memberkati kami dalam damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 amin. Adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus selalu memberkati kalian semuanya. Sampai jumpa.